Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Trias. Yuk kita bikin camilan yang cantik, unyu-unyu, enak, dan yang pasti bikinnya simple serta ramah di kantong. Kali ini saya akan share resep rainbow cake request dari Bocil. Nantinya rainbow cake ini akan ada yang dipotong dan ada yang digulung loh. Nah, agar rainbow cake ini tidak patah saat digulung, maka cake yang dihasilkan itu harus lembut dan tidak ngeprul ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar menghasilkan cake yang lembut, tidak kasar, tidak seret di tenggorokan? Oke, nggak pakai lama, silahkan tonton hingga akhir. Apa saja bahan yang dibutuhkan, berapa banyak takarannya, serta bagaimana cara pembuatannya. Bahan yang dibutuhkan ada 6 butir telur, 150 gram tepung terigu protein sedang, ini pakai segitiga ya teman-teman, 2 sendok makan maizena, ini saya pakai fungsinya sebagai pelembut, 130 ml minyak, gelas ini ukurannya 150 ml ya teman-teman, ada 65 ml susu atau bisa diganti dengan santan sesuai selera aja. Fungsinya ini sebagai pelembut juga. Ada 170 gram gula, ada 1 saset susu kental manis. Nah, ini kalau kita pakai santan, si susu kental manisnya itu bisa ditambahkan gula 2 sendok. Lalu ada setengah sendok makan SP, setengah sendok teh vanili, setengah sendok teh baking powder. Lanjut ke langkah pembuatannya. Pecahkan 6 butir telur. Nih, usahakan kita pakai telur yang fresh ya teman-teman. Salah satu ciri-ciri telur yang fresh adalah kuning telurnya itu utuh, bulat-bulat, tidak ambiar. Masukkan SP, vanili, dan baking powdernya. Lanjut kita masukkan gula. Kita mixer, kita kocok dengan kecepatan tinggi hingga mengembang ya teman-teman. Nah, ini sudah mengembang, tapi kita bisa melihat dia belum berjejak dan masih banyak gelembungnya. Nah, ini tandanya dia masih butuh dikocok lagi. Kita akan mengocoknya sebentar lagi, teman-teman. Nah, yang ini kita bisa melihat dia sudah mulai berjejak dan gelembungnya berkurang. Kita bisa matikan mixer dan masukkan sisa bahannya. Saya masukkan tepung terigu, ini saya masukkan setengah dulu ya teman-teman, jadi biar nggak berat aduknya. Maizena dan minyak. Lalu kita kocok lagi hingga semua merata, lalu kita masukkan lagi sisa bahannya nanti. Jika ada yang bertanya, kalau jumlah telurnya dikurangin bagaimana? Saya ganti 5 gitu. Itu akan berpengaruh pada kelembutan dan volumenya ya, teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan seleranya aja. Nah, ini saya masukkan sisa bahannya, tepung terigu, susu, dan SKM-nya. Kita aduk dengan kecepatan rendah saja supaya dia nggak over mix ya. Kita aduk sampai merata. Nah, setelah merata, langkah kedua, kita siapkan loyang, kita olesi loyang dengan minyak. Nah, ini adonan ini idealnya pakai loyang ukuran 18 cm ya teman-teman. Nanti tingginya 7 cm full. Nah, ini karena saya pakai ukuran adanya 20 ya sudahlah, saya pakai ukuran yang 20, nanti tingginya nggak full memang. Lalu saya masukkan kertas roti dan olesi lagi dengan minyak supaya tidak pada lengket ya. Setelah itu kita bagi adonan menjadi 6. Nah, ini sambil kita bagi adonan, kita bisa mulai panasin kukusannya teman-teman. Nah, salah satu faktor agar kue itu mengembang adalah kondisi kukusan yang panas saat adonan dimasukkan. Jadi nanti ketika si adonan ini dimasukkan, kondisi kukusannya itu sudah panas gitu. Jadi dia udah siap untuk mengembangkan dan mematangkan si adonannya itu tadi.
Nah, ini saya pakai warna kuning muda. Jadi warna kuning ini nanti kan letaknya di tengah-tengah ya. Nah, supaya dia itu menyala, menarik gitu. Nah, kita pakai kuning, jenis kuningnya itu kuning muda. Jangan kuning telur ya, teman-teman. Karena kuning telur itu warnanya agak gelap gitu. Nah, ini nanti kalau matang jadinya kayak starlight gitu, kayak nyala gitu ya, si warna kuningnya ini. Saya pakai warna kuning muda. Nah, ini saya pakai pasta pandan hijaunya. Nah, birunya ini sesuai selera aja. Ini saya campur hijau supaya jadinya agak toska. Kalau teman-teman mau biru ya silahkan. Nah, ini saya pakai pasta taro. Jadi nanti ini harum juga ya, teman-teman. Karena beberapa saya pakai pasta. Nah, setelah ready, kita masukkan adonan yang warna ungu dulu. Kita ratakan, lalu hentak-hentakkan supaya gelembungnya ini keluar. Nah, ini jadinya memang agak tipis ya. Ini tinggi loyangnya 7 cm, jadinya nanti 5 cm karena dia lebarnya 20 cm. Tapi kalau kita pakai yang 18 cm ukuran loyangnya, jadinya pas full 7. Loyangnya tuh penuh nantinya. 7 cm itu penuh. Kita akan kukus selama 5 menit. Jangan lupa tutupnya kita kasih kain ya, teman-teman. Biar nggak netes. Nah, setelah 5 menit, kita masukkan si warna toskanya ini tadi. Nah, kita bisa melihat banyak gelembungnya ya, teman-teman. Nah, kita aduk. Jadi kalau udah diloyang kalau sudah di kukusan ini kan kita nggak susah ya mau hentak-hentakin ya, mau ngeluarin gelembungnya. Caranya adalah sebelum adonannya dimasukkan dalam loyang, maka kita aduk dulu supaya si gelembungnya ini tadi pecah ya, teman-teman. Nah, kita kukus lagi, kita masukin lagi, begitu seterusnya. Nah, jika ada yang bertanya, Mbak, kenapa sih kita pakai minyak? Bagaimana kalau diganti dengan margarin saja? Nah, fungsi dari minyak itu untuk melembutkan, teman-teman. Biasanya adonan yang menggunakan margarin itu akan menghasilkan cake yang lebih berpori. Makanya biasanya adonan yang dikukus itu lebih lembut dan menggunakan minyak. Dan kalau di oven itu menggunakan margarin atau mentega karena memang karakter cake yang di oven dengan yang dikukus itu kelembutannya berbeda. Nah, ini setelah semua di oven selama 5 menit, nanti untuk warna pink atau merah yang terakhir kali kita oven selama 20 menit ya, teman-teman. Nah, ini kita pakai pisau yang panjang biar merata ya. Pastikan pisaunya itu tajam ya, teman-teman. Jadi biar cake-nya itu nggak patah-patah. Ini saya pakai yang di slice biasa. Nah, kita bisa lihat hasilnya cantik ya, teman-teman. Warna kuningnya itu menyala sekali. Kenapa? Karena dia pakai kuning muda, bukan kuning telur ya, teman-teman. Nah, ini saya akan potong bagian pinggir-pinggirnya dulu supaya nanti ketika ada yang digulung itu rata ya. Nah, ini segini nih kurang lebih kalau pakai ukuran 18 cm. Nah, ini yang mulai yang digulung. Jika kita men-slice cake yang digulung, pastikan tidak terlalu tebal karena kalau terlalu tebal dia akan patah saat digulung ya, teman-teman. Jadi benar-benar tipis sekali dan pakai pisau yang tajam. Nah, kita bisa melihat warnanya cantik sekali seperti ini. Ini manisnya sudah pas. Takaran gulanya sudah pas, tepungnya pas, saya tambahin maizena. Itu memang fungsinya sebagai lembut ya, pelembutnya banyak sekali mulai dari maizena, kita pakai minyak. Nah, itu sudah bikin telurnya juga 6. Itu kalau telurnya dikurangi bagaimana ya, volumenya berkurang dan kelembutannya juga akan berkurang. Nah, ini takarannya sudah benar-benar pas.
Cuman sayang sekali saya pakai oven ukuran pakai loyang ukuran 20 lah. Kalau bisa teman-teman pakai loyang ukuran 18 saja. Jadinya akan full tinggi, lebih lebar lagi ya. Oke, terima kasih menonton hingga akhir. Semoga suka dengan resepnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.